Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mimin. Oke, kita lanjutkan ceritanya. Tapi seperti biasa yang belum tekan tombol like, bantu Mimin terlebih dahulu tekan tombol like. Bab 3481 sampai bab 3482. Ruang perjamuan Istana Fen Xiang tampak sangat ramai saat ini. Dekorasi indah bersinar menyilaukan di bawah lampu. Liu Qingyuan, kepala keluarga Liu, yang baru saja datang dan pergi, hanyalah permulaan. Kemudian, orang-orang satu demi satu memasuki ruang perjamuan, hanya untuk merayakan dan memberikan hadiah kepada Sulin. Orang kedua yang datang adalah kepala keluarga Feng, Feng Tianxiang. Dia mengenakan jubah bersulam sutra emas, dan langkahnya menunjukkan sikap kaya. Saat dia masuk ke ruang perjamuan, semua mata tertuju pada perhiasan emas dan perak di tubuhnya. Ini Tuan Feng. Selamat datang. Mata Chang Sengtian membelalak, dan dia segera menyapanya dengan senyuman hangat di wajahnya. Feng Tianxiang melihat situasinya dan mengabaikan Chang Sengtian. Dia berjalan ke kamar pribadi Sulin dan menyerahkan hadiah di tangannya kepada Sulin. Nona Sulin, ini adalah hadiah ulang tahun yang disiapkan dengan cermat untukmu oleh keluarga Fengku. Aku mengucapkan selamat ulang tahun, umur panjang, dan kesehatan yang baik. Sulin juga memandang Ye Chong dengan heran. Mungkinkah ini orang-orang yang diundang oleh Ye Chong? Ye Chong hanya tersenyum dan menganggapnya sebagai persetujuan. Sulin dengan cepat berkata, "Terima kasih, Tuan Feng, atas kebaikan Anda. Saya sudah lama mendengar nama Anda. Silakan duduk." Akibatnya, Feng Tianxiang, seperti Liu Qingyuan, hanya berkata, "Saya tidak layak," dan segera pergi. Kepala keluarga Feng baru saja pergi, dan segera setelah itu, kepala keluarga Zhang di Changshan, Zhang Batian, juga memasuki ruang perjamuan. Dia kekar dan agung, dan setiap langkahnya sepertinya membawa kekuatan guntur. Beberapa murid yang mengenal orang ini tampak terkejut. Bahkan Wang Quan pun tercengang. Dia juga tidak menyangka Zhang Batian akan datang. Jika dia bisa sejajar dengan orang-orang seperti Liu Qingyuan dan Feng Tianxiang, maka Zhang Batian akan cukup untuk membuatnya kewalahan. Wang Quan tidak mengerti apa yang sedang terjadi, tapi Zhang Batian bahkan lebih cepat. Sebelum Chang Sengtian dapat berbicara, dia berjalan ke arah Sulin dan menyerahkan hadiah yang besar. "Nona Sulin, keluarga Panjang berharap perjalanan seni bela diri Anda lancar dan masa depan cerah." Sulin kembali mengucapkan terima kasih, dan setelah mengatakan itu, Zhang Batian pergi tanpa menoleh ke belakang. Segera setelah itu, lebih dari selusin kepala keluarga tersembunyi datang satu demi satu. Ada di antara orang-orang ini yang mengenakan jubah brokat mewah. Ada pula yang mengenakan gaun sederhana. Ada generasi muda baru, bahkan ada pula sesepuh keluarga yang penyendiri.
Tanpa terkecuali, orang-orang ini datang untuk merayakan ulang tahun Sulin. Lihat, itu adalah kepala keluarga Hu Xiaotian. Seru seseorang di antara para murid. Ya Tuhan, bahkan kepala keluarga Yun Fei yang ada di sini. Aku, Zhao, dan kepala keluarga Lei Zhenxi, dengan kedatangan masing-masing kepala keluarga, suasana di ruang perjamuan menjadi semakin meriah. Para murid di istana Fenxiang sangat bersemangat. Siapa sangka pesta ulang tahun Sulin akan dihadiri banyak orang. Apalagi orang-orang ini datang dan memberi hadiah lalu pergi. Sepertinya mereka tidak memenuhi syarat untuk duduk di sini dan makan. Meskipun semua orang terkejut, mau tak mau mereka bertanya-tanya seperti apa peluang besar yang akan muncul selanjutnya. Huang Kewei, Fatih, dan yang lainnya duduk di sana, melihat tamu-tamu terhormat yang datang berturut-turut, dan mereka semua tercengang. Mereka tidak pernah mengira Ye Chong bisa memiliki reputasi yang begitu besar dan mengundang begitu banyak tamu penting. Tapi Ye Chong tampak sangat tenang saat ini, seolah ini baru permulaan. Zhang Qichai dan Chang Shengtian tampak lebih terkejut. Wajah Chang Shengtian sangat jelek. Dia menatap Zhang Qichai di sebelahnya dengan tidak percaya dan bertanya dengan suara rendah, "Apa yang terjadi? Bukankah kamu mengatakan anak itu sedang membual?" Zhang Qichai berkata dengan wajah sedih, "Ya, semua orang di kampus berpakaian seperti ini." Dia tidak keluar untuk mengundang siapapun dalam 2 hari terakhir. Saya tidak tahu mengapa begitu banyak orang tiba-tiba datang. Sekarang sepertinya mereka masih meremehkan kemampuan Ye Chong. Wang Kuan sedang duduk di kursinya, jejak kegelisahan muncul di matanya. Dia ingin melihat kamar pribadi Sulin, tapi dia tidak berani pergi ke sana. Lagi pula, banyak karakter yang datang sekarang telah melampaui dirinya. Mampu memanggil begitu banyak orang ke sini. Siapakah Sulin ini? Wang Kuan sedikit menyesal saat ini, memprovokasi Sulin sejak awal. Semua murid di sekitarnya melihatnya, dan mereka berbisik, sepertinya orang-orang yang diundang Ye Chong semuanya kelas berat. Hehe, aku tidak menyangka Sulin memenangkan perjamuan ini. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang yang datang untuk memberikan hadiah. Kedatangan setiap kepala keluarga diiringi sorak-sorai dan tepuk tangan. Hadiah mereka ditumpuk di depan Sulin, dan setiap hadiah melambangkan rasa hormat sebuah keluarga. Segera, seorang murid berseru, "Ini adalah kepala keluarga Xiong Ba. Lihat, itu kepala keluarga Ying Yang, dan kepala keluarga Ular Xingyun. Ini semua adalah kepala keluarga terkenal di 36 daftar peringkat keluarga tersembunyi. Mampu masuk peringkat 36 sangatlah berharga, dan statusnya tidak sebanding dengan keluarga tersembunyi biasa.
Kedatangan kepala keluarga ini langsung membuat Wang Kuan tidak bisa duduk diam. Semakin banyak orang datang, wajah Wang Kuan semakin jelek. Kepala keluarga tersembunyi dalam daftar peringkat 36 biasanya menyendiri dan superior. Dan Wang Kuan bahkan tidak memenuhi syarat untuk berbicara dengan mereka. Hari ini, mereka berkumpul untuk merayakan Sulin. Ini mengejutkan Wang Kuan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia belum pernah mendengar tentang Sulin sebelumnya. Memikirkan hal ini, Wang Kuan berdiri. Dia mencoba untuk maju dan menyapa para kepala keluarga ini, berharap dapat menyelamatkan mukanya. Namun, ketika dia mendekat, kepala keluarga sepertinya tidak melihatnya. Setelah mengantarkan hadiah, mereka segera pergi, mengabaikannya sama sekali. Wang Kuan bahkan lebih terkejut lagi. Wajahnya penuh kegelisahan dan ketakutan. Dia tahu bahwa situasi hari ini benar-benar di luar kendali, dan statusnya di lingkaran ini mungkin akan anjlok. Tidak mau melakukannya, Wang Kuan ingin memasuki kamar pribadi Sulin, berharap dapat berbicara langsung dengan Sulin dan menyelamatkan sebagian situasi. Namun, ketika dia berjalan ke pintu kamar pribadi, dia dihadang oleh keluarga Liu yang baru saja keluar untuk mengantarkan hadiah. Orang yang dikirim oleh keluarga Liu adalah penjabat kepala keluarga, Tetua Agung, Liu Wumian. Ini adalah seorang lelaki tua yang berusia lebih dari 60 tahun. Meskipun ia terlihat sangat tua, tingkat kultivasinya tidak rendah dan tubuhnya kuat. "Berhenti? Apa yang kamu lakukan?" Liu Wumian bertanya. "Penatua Liu, halo. Ini saya, raja kecil dari keluarga Wang." Wang Kuan berkata dengan sangat hormat. Liu Wumian jelas tidak mengingat orang sekecil itu, jadi dia hanya bertanya dengan ringan, "Wang Kuan, apa yang akan kamu lakukan?" Wang Kuan tertegun sejenak, lalu menjawab, "Saya ingin pergi ke kamar pribadi Nona Sulin dan berbicara dengannya." Liu Wumian tersenyum tipis dan berkata, "Kamu bisa masuk ke sini jika kamu mau." Faktanya, karena kepala keluarga ini telah mencapai status ini, mereka secara alami adalah manusia. Mereka datang untuk memberikan hadiah, dan ketika mereka melihat situasi di tempat kejadian, mereka sudah menebak 8 atau 9 poin. Saya kira Wang Kuan mendapat masalah hari ini, dan Liu Wumian tidak menyangka bahwa dia masih memiliki kesempatan untuk melakukan sesuatu yang kecil untuk Ye Chong. Dan dia sangat senang menghentikan Wang Kuan. Kemudian, Liu Wumian menoleh untuk melihat Ye Chong, jelas menanyakan apa maksud Ye Chong. Ye Chong sedang duduk di pintu dekat dinding. Dia tidak bisa melihat pintu dan tidak melihatnya. Dia hanya berkata dengan ringan, "Jika kamu sangat ingin masuk, berlututlah di depan pintu." Begitu kata-kata ini keluar, suasana di seluruh ruang perjamuan tiba-tiba menjadi padat. Wajah Wang Kuan langsung pucat. Dia sangat marah.
tetapi dia hanya bisa mengertakkan gigi dan tidak berani berbicara. Wang Kuan mengutuk dalam hatinya, "Siapa bajingan ini? Apakah kamu mencoba mempermalukanku? Bahkan kepala keluarga tersembunyi di peringkat ini tidak dapat mempermalukanku seperti ini. Benar-benar keterlaluan." Untungnya, Wang Kuan mengutuk dalam hatinya, jika tidak, dia akan ditampar sampai mati oleh Ye Chong jika dia mengutuk dengan keras. Tetapi Wang Kuan juga tahu bahwa bukan Su Linduo yang hebat, tetapi orang yang duduk di balik temboklah yang hebat. Namun, Wang Kuan tidak dapat menebak siapa karakter itu. Terlebih lagi, mendengarkan suara itu, sepertinya agak familiar. Tapi aku tidak bisa mengingat siapa itu. Wang Kuan punya otak dan menahan amarahnya. "Apakah kamu mendengar itu?" Liu Wumian berkata kepada Wang Kuan, "Wang Kuan, kan? Perjamuan hari ini adalah tempat kediaman Nona Su. Jika kamu ingin melihatnya, berlututlah di depan pintu." Wang Kuan terdiam beberapa saat, lalu berbalik dengan marah dan kembali ke tempat duduknya. Meskipun dia merasa sedikit tidak nyaman di hatinya, dia tidak berpikir ada orang yang bisa memaksanya untuk berlutut. Bahkan kepala keluarga panjang, yang menempati peringkat pertama dalam keluarga tersembunyi, tidak memiliki kualifikasi. Melihat Wang Kuan berjalan kembali, Liu Wumian diam-diam menggelengkan kepalanya. Ye Chong meminta Wang Kuan untuk berlutut, yang sebenarnya memberi kesempatan pada Wang Kuan. Dia baru saja mengingatkan Wang Kuan, tetapi Wang Kuan tidak mengerti sama sekali. Tampaknya kata-kata yang baik tidak dapat membujuk orang terkutuk itu. Liu Wumian menghela nafas dengan emosi, lalu pergi. Zhang Sengtian berdiri di samping saat ini, melihat penampilan Wang Kuan, benar-benar tercengang. Dia awalnya mengira kedatangan Wang Kuan akan membuat keributan baginya. Tetapi di luar dugaan, itu ternyata hanya lelucon. Tanpa diduga, Ye Chong meminta Wang Kuan untuk berlutut, tetapi Wang Kuan tidak berani marah. Namun, Zhang Sengtian tidak tahu apa latar belakang Ye Chong yang begitu merajalela. Tapi bagaimanapun juga, Zhang Sengtian telah kehilangan muka. Sepertinya aku kehilangan seluruh wajahku hari ini. Zhang Sengtian menghela nafas diam-diam di dalam hatinya. Dia tahu bahwa Istana Dupa telah menjadi viral selama 2 hari, dan dia ingin melihat siapa yang dapat mengundang orang-orang besar hari ini. Tetapi pada akhirnya dia kalah. Para murid di ruang perjamuan sebenarnya berada dalam kebingungan saat ini. Mereka berbicara dengan suara pelan, merasa sangat terkejut dengan pengalaman Wang Kuan. Tapi yang lebih penting, mereka kagum pada Ye Chong. Latar belakang seperti itu tidaklah sederhana. Bahkan sosok seperti Wang Kuan hanya bisa dikalahkan di hadapannya. Ya, perjamuan hari ini benar-benar membuka mata kami. Diskusi di antara para murid berlanjut satu demi satu.
Tapi Wang Kuan hanya bisa duduk di kursinya, minum dalam diam, hatinya penuh dengan keengganan dan kemarahan. Pada saat ini, dia menyesal telah memprovokasi Sulin sekarang, dan bahkan lebih menyesal lagi karena telah menyetujui Chang Sengtian untuk menghadiri jamuan makan konyol hari ini. Memikirkan hal ini, Wang Kuan memutar matanya ke arah Chang Sengtian. Yang terakhir kebetulan melihat Wang Kuan, wajahnya sangat malu. Kedatangan berturut-turut para pejabat keluarga tersembunyi ini membuat pesta ulang tahun di luar imajinasi semua orang. Namun, ketika beberapa tokoh penting muncul, seluruh istana dupa langsung terdiam. Masing-masing karakter tersebut merupakan langit-langit dunia persilatan. Hampir dapat dikatakan bahwa orang-orang ini adalah makhluk tertinggi di bawah Kaisar Pedang. Dan kedatangan mereka secara langsung membuat semua orang merasakan keterkejutan yang tak terlukiskan. Orang pertama yang tiba adalah pemimpin sekte Tianjian, Jian Wuchen. Ia terlihat mengenakan jubah putih dan pedang panjang sederhana di pinggangnya. Saat dia masuk ke ruang perjamuan, semua mata tertuju padanya. Segera setelah itu, ada pemimpin sekte dari sekte Xuantian, Patriark Xuantian. Dia adalah seorang lelaki tua berambut abu-abu. Wajahnya dipenuhi jejak waktu, namun matanya menampakkan energi yang tajam. Lalu, ada penguasa istana Ling Xiao, Peri Ling Xiao. Dia mengenakan gaun biru muda, dengan sosok anggun, seperti dewi misterius dari 9 surga yang turun ke bumi. Ada juga beberapa tokoh tingkat leluhur yang datang, dan mereka hampir berasal dari zaman yang sama dengan nenek moyang istana Fenxiang. Sudah sangat jarang orang dengan level ini muncul di istana dupa. Kedatangan kelas berat tersebut membuat Wang Kuan tidak bisa duduk diam. Dia awalnya berpikir bahwa status kepala keluarga sekarang sudah cukup tinggi. Tetapi di depan orang-orang ini, dia merasa sangat tidak berarti. Saat ini, Wang Kuan bahkan tidak berani melangkah maju dan menyapa karakter tersebut. Belum lagi surga panjang umur, Chang Sengtian ingin menggunakan statusnya sebagai penjabat kepala istana untuk menyapa beberapa orang. Tetapi ketika dia mendekat, dia menyadari bahwa dia tidak bisa dekat dengan mereka. Napas mereka seperti gunung yang tidak dapat diatasi, membuatnya merasakan ketidakberdayaan yang mendalam. Benar saja, orang-orang ini berada di luar jangkauan levelnya. Dan Sulin benar-benar tercengang. Dia tidak menyangka Ye Chong bisa melakukan kontak dengan orang seperti itu. Tanpa Ye Chong, bagaimana saya bisa berhubungan dengan karakter-karakter ini? Terlebih lagi, orang-orang ini tetap datang untuk merayakan ulang tahunnya. Sulin tidak menyangka pesta ulang tahunnya akan sebesar ini. Hanya Jian Wuchen, Peri Ling Xiao dan lainnya yang memenuhi syarat untuk duduk dan makan. Huang Kewei duduk di sana, hatinya dipenuhi rasa iri. Dia diam-diam berkata kepada Ye Chong, "Ye Chong,
ketika waktunya tiba untuk ulang tahunku, kamu juga akan mengundang orang-orang ini. Ye Chong juga tidak bisa tertawa atau menangis atas permintaan Huang Kewei. Dengan kedatangan kelas berat ini, pesta ulang tahun Sulin telah menjadi fokus utama Istana Dupa. Jian Wuchen menghampiri Sulin, menyerahkan hadiah, dan berkata sambil tersenyum, "Nona Sulin, ini sedikit pemikiran dari Sekte Tianjian saya. Saya ucapkan selamat ulang tahun dan kelancaran dalam perjalanan seni bela diri Anda." Sulin menerima hadiah itu sambil tersenyum, membukanya dan melihat bahwa itu adalah ramuan giok bundar. Sekilas, ini adalah ramuan bermutu tinggi. Ramuan ini bernilai banyak uang. Apalagi di dunia seni bela diri saat ini, ramuan adalah benda yang paling berharga. Sulin tidak menyangka Jian Wuchen akan memberikan hadiah yang begitu berharga. Ini terlalu mahal dan tidak pantas. Sulin ingin mengembalikan ramuan itu kepada Jian Wuchen. Tapi Jian Wuchen berkata dengan tegas, "Nona Sulin, terima saja. Kalau tidak saya akan gelisah. Mungkin Anda tidak menyukainya." "Ya, Tuan Sulin, terima saja," Ye Chong berkata sambil tersenyum. Sulin tercengang dan menatap Ye Chong, merasakan sedikit emosi yang tak terlukiskan terhadap Ye Chong di dalam hatinya. Latar belakang seperti apa yang Ye Chong miliki sekarang, dan apa yang dia alami, bahkan bos sekte seperti Jian Wuchen dapat mengundangnya sesuka hati dan memberinya hadiah mahal. Bersambung.